Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini, di bulan ini kita tentu saja memperingati haul ketiga kepergian guru yang kita cintai, Kiai Haji Hashim Muzadi. Begitu banyak hal yang ditinggalkan kepada kita, kebaikan-kebaikan kepada kita, ilmu yang kita terima dan kita tentu saja amalkan, dan tentu saja layak bagi kita untuk terus mendoakan beliau agar apa yang telah ditinggalkan di dunia ini menjadi jariah bagi beliau. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, di kesempatan haul ketiga ini alhamdulillah kita telah menghadirkan beberapa sahabat dari Kiai Haji Hashim Muzadi, dan memang tema kita berkaitan dengan haul daripada mengenang ulama almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Dan di kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Syekh Saman Ahmad. Beliau adalah tamu yang tentu saja dihadirkan secara resmi dari Al-Azhar Mesir, dan juga telah hadir bersama kita sahabat daripada Kiai Haji Hashim Muzadi, Profesor Rahmat Wahab. Assalamualaikum. Dan tidak ketinggalan juga Gus Yusron. Beliau adalah putra daripada Kiai Haji Hashim Muzadi, dan tidak ketinggalan pula nanti hadir bersama kita Kiai Haji Khalil Nafis, dan juga ada Habib Ahmad Al-Khaf yang akan membahas tema tentang ulama pewaris para nabi. Tentu saja berbicara tentang sosok Kiai Haji Hashim Muzadi, kita tidak lepas daripada komentar daripada sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Nah, terlebih dahulu saya kepingin kepada Syekh Saman Ahmad yang sudah berkenalan lama dengan Kiai Haji Hashim Muzadi. Apa sesungguhnya yang layak diingat dari sosok Kiai Haji Hashim Muzadi? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. أخوكم الشيخ السمان أحمد حسنين، مبعوث مصر والأزهر الشريف إلى دولة إندونيسيا، وبالخصوص إلى معهد الحكم الإسلامي كلية القرآن الكريم، معهد الشيخ هاشم مزادي. Setelah menyampaikan salam, kemudian beliau menyampaikan bahwa saya adalah saudara kalian Ahmad Saman Hasanain yang merupakan utusan resmi dari Al-Azhar Syarif untuk pesantren mahasiswa Alikam Depok. حقيقة أنا يعني ما التقيت أو لم يكتب الله لي سبحانه وتعالى أن ألتقي بفضيلة الشيخ هاشم مزادي، لكن من خلال حديث تلاميذه ومحبيه وأبنائه عن الشيخ عرفت عن الشيخ أنه أحد العلماء البارزين في دولة إندونيسيا بل وفي العالم الإسلامي. Saya sejujurnya tidak pernah bertemu dengan almarhum Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Allah belum mentakdirkan itu, namun saya melihat sosok beliau pada kawan-kawannya, pada keluarga-keluarganya, yang mana saya melihat benar-benar Kiai Ahmad Hashim Muzadi adalah sosok ulama yang karismatik dan menonjol di antara para ulama-ulama yang lain. Al-Maghfur lahu Syekh Hashim Muzadi كان رئيسا لأكبر جمعية دعوية في إندونيسيا ألا وهي جمعية نهضة العلماء، والتي يقوم منهجها على الوسطية منهج أهل السنة والجماعة. Saya mengenal bahwa beliau adalah pernah menjadi pemimpin organisasi Muslim terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama berpijak kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah yang moderat. ما عرفته عن الشيخ هاشم مزادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه له باع طويل في الإصلاح المجتمعي وفض المنازعات وإنهاء الخصومات بين المتخاصمين وإطفاء الفتن التي قد تنشب بين أطياف المجتمع، لأن الرجل كان يتمتع بالقبول لدى الجميع سواء كان المسلمين أو غير المسلمين. Kiai Ahmad Hashim Muzadi memiliki kemampuan untuk mendamaikan konflik di antara umat muslim, baik sesama muslim maupun antar lintas agama. Itu yang saya kenal dari beliau. Ya, mungkin yang pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah dengan pemikiran-pemikiran daripada Kiai Haji Hashim Muzadi? Kaifa fikrah Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi kama araftum? طيب أنا سأتحدث يعني شيخ هاشم مزادي معروف بوسطيته وباعتداله وبسماحته
رجل على منهج أهل السنة والجماعة. أسلوبه في الدعوة بعيد عن التطرف والتشدد والغلو، وهذا يعني من خلال ما عرفته عنه من خلال تلاميذه ومن خلال محبيه. Dari orang-orang yang terdekatnya dan orang-orang mencintai Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi, saya tahu bahwasanya beliau adalah seorang sunni yang moderat, yang jauh dari praktek-praktek yang terlalu lunak atau terlalu keras. Baik, terima kasih. Mungkin kita berganti kepada Profesor Rahmat Wahab sebagai salah satu sahabat daripada Kiai Haji Hasyim Muzadi. Apa yang perlu disampaikan tentang pemikiran-pemikiran beliau dan tentang apa yang telah ditinggalkan untuk kita bersama? Silakan, Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat kehormatan untuk hadir di tempat ini. Saya ingin sekali sharing apa yang diminta oleh Mas MC. Kenang saya dengan Al-Mahfurlah Hasyim Muzadi. Saya mengenal beliau ketika saya menjadi wakil ketua Tanfidiyah selama 2 periode 2000 sampai 2010 dan 2011 saya ketua Tanfidiyah. Di situ semakin dekat saya dengan beliau. Bagaimana kita mengawal Jamiah Nahdlatul Ulama di Indonesia, dan dari situlah saya semakin dekat karena beliau ada sesuatu yang sangat rahasia datang ke saya. Saya yakin karena beliau percaya pada saya, beliau sampaikan kepada saya apa yang beliau dapatkan itu benar atau tidak. Beliau ingin tabayun dengan saya dan saya juga tidak berani ingin menyampaikan yang sebenarnya, tapi saya mohon untuk tabayun juga supaya Pak Kiai tidak tersesat oleh jawaban saya. Tapi yang jelas beliau lakukan itu dan alhamdulillah beliau mengambil sikap, dan seterusnya saya dekat dengan beliau sampai beliau wafat. Dalam perjalanan yang sangat terkesan bahwa beliau itu dalam menyampaikan dakwahnya dengan bahasa-bahasa yang inklusif, bahasa yang menyejukkan, dengan humor-humornya yang sangat cerdas, dan kita semua dibuat terlena. Tidak satupun orang yang ada di forum itu berdiri dari tempat bukan karena ditakut-takuti, tapi justru sangat tertariknya apa yang sampaikan itu menyejukkan. Ketika dalam suatu forum itu saya sebagai rektor saat itu mengadakan syawalan dan dihadiri oleh semua warga kampus yang dari berbagai agama, dari berbagai daerah. Tidak satupun yang berdiri sampai selesai. Karena terkagum-kagum dengan cara menyampaikannya, materinya, dan juga menantang untuk bisa kita respon secara internal maupun secara verbal. Dan juga yang menarik, yang sangat saya garis bawahi, beliau selalu mengingatkan bahwa semua negara yang mengklaim sebagai negara Islam satu persatu dihancurkan oleh Barat. Satu-satunya yang masih ditakuti adalah Indonesia. Dan Indonesia ini sebenarnya kekuatan itu adalah pada umat Islam yang mayoritas itu. Ketika umat Islam itu dikoyak konflik, maka disitulah peluang untuk bisa dimasuki oleh negara-negara Barat, dan itu sangat membahayakan. Baik. Karena itulah sikap tawasud, menengah, moderat itu sengaja digerakkan terus tanpa hentinya sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin. Baik, terima kasih Profesor Ahmad. Kemudian juga ada Syekh Saman Ahmad, dan nanti insya Allah Gus Yusron juga akan bercerita tentang sosok Kiai Haji Hasyim Muzadi. Dan sekalian juga bagi kita tentu saja yang kangen dengan tausiah beliau, insya Allah nanti kita akan hadirkan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dalam rangka memperingati haul ketiga Kiai Haji Hasyim Muzadi, dan dalam kesempatan kali ini Habib Al-Kaf akan memaparkan kepada kita berkaitan dengan makna ulama adalah pewaris para nabi. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du, yang saya muliakan para alim ulama yang di depan, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat di Masjid Al-Hikam atau pesantren Al-Hikam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak lupa pemirsa Damai Indonesiaku, semuanya kalangan dari para kiai, para ulama, semua yang mendengarkan acara ini mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Mudah-mudahan dijaga dari segala penyakit termasuk penyakit corona. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di pesantren Al-Hikam yang luar biasa dalam acara haul, yaitu guru besar kita Kiai Haji Hashim Muzadi yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ketika kita membicarakan ulama, ingat dengan hadis Rasulullah, al-ulama warathatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewaris Nabi, para Nabi. Subhanallah, maknanya luar biasa. Berarti di sini mengikat bahwa ulama-ulama itu adalah membawa hikmah, membawa kebaikan. Seperti Nabi datang itu diutus oleh Allah untuk membawa kebaikan, wabil khusus Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bawa rahmah. Tadi kita dengar cuplikan sedikit yang barusan dibawa dalam dialog bahwa kiai kita luar biasa mengingatkan kepada kita, Indonesia ini satu-satunya yang diharapkan. Ini kalimat harus ditulis dengan tinta emas. Kebahagiaan yang ditinggalkan oleh beliau ketika dunia luar dalam keadaan luar biasa, yang dinanti adalah bangsa Indonesia. Kenapa? Mayoritas orang Islam. Apa artinya? Ikut dengan nabinya Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Ikut dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena ulama itu diikat oleh Rasulullah. Yang benar-benar ulama itu adalah yang mengikuti para nabi. Nabi orangnya jujur, ulama harus. Kalau ulama nggak jujur, bukan ulama. Betul apa betul? Ulama harus kepentingan yang paling utama adalah apa? Akhirat. Kalau yang mentingkan dunia, bukan ulama. Betul apa betul? Itulah Nabi. Bahkan Nabi mengambil dari mana? Dari Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwa yang takut kepada Allah Jalla Jalaluh, yaitu adalah para ulama yang di depannya. Kalau ulama sudah tidak takut sama Allah, berani zalim, berani mementingkan kedudukan daripada umat, daripada dakwahnya, berani kepentingan dunia daripada akhiratnya, jangan dianggap itu adalah sebagai ulama. Tegas Al-Quran, pakainya adatul qasr, innama, nafi wal istisna, maknanya tidak dianggap ulama itu adalah orang-orang yang takut sama Allah Jalla Jalaluh. Artinya apa? Ulama mengajak kita kepada jalan yang takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat fenomena alam terjadi semuanya. Ayo, hiruk pikuk bingung. Bingung, di mana-mana terkena corona. Allahu Akbar. Betul apa betul? Sampai menteri ada yang sudah kena belum? Lihat dong berita di TV One dan juga berita di TV-TV lain bahwa menteri-menteri itu banyak yang kena, termasuk menteri kesehatan di Inggris. Ya, jangan salah paham. Betul apa betul? Menteri kesehatan kena corona. Allahu Akbar. Kalau menterinya udah kena, gimana rakyatnya? Betul apa betul? Jenderal besar di Jerman kena. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bingung, kok bisa kena padahal dijaga, padahal pakai kesehatan, ini itu. Kalau Allah sudah kehendak, menurut ulama ini, kalau Allah sudah kehendak maka kena pasti. Kalau Allah bilang selamat pasti. Inilah yang dibawa oleh ulama dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah kita kuatkan begini. Negara kita sudah mulai kena, tapi mudah-mudahan tenang, dengan agama kita akan tenang. Tenang, tapi bukan berarti hati-hati, tidak hati-hati. Hati-hati, tapi kita selalu berlindung kepada Allah. Menurut kesehatan, berlindung pakai sabun, cuci tangan,
Jangan terlalu ini, terlalu itu. Oke, itu ikhtiar manusia, kita terima dengan baik. Tapi jangan lupa bahwa sehat dan sakit itu yang menentukan siapa? Yang keras lagi biar pada dengar. Allahu Akbar. Allah. Makanya jangan lupa minta sama Allah, minta sama Allah. Makanya Rasulullah SAW dikasih hadiah di dalam bulan Rajab nih, dikasih senjata luar biasa. Ketika Isra wal Mi'raj, sebelumnya diperintah sholat, itu Rasulullah diberi apa pertama kali? Yaitu hadiah Assalamualaikum. Yang mana Rasulullah dulu tidak memakai Assalamualaikum ketika sebelum Isra wal Mi'raj, karena tidak tahu itu bukan adatnya orang Arab Assalamualaikum. Adatnya orang Arab itu adalah an'im sobahan, sobahul khair. Bahkan yang lebih tinggi adalah at-tahiyat, salam hormat. Rasulullah ketika bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah memberi hadiah kepada Nabi Muhammad, mengatakan ya Muhammad, ganti itu, subhanallah, ganti kalimat at-tahiyat itu, ganti ada yang lebih baik. Apa itu ya Allah? Allah ngajarin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa? Yang paling penting adalah kesehatan. Kesehatan itu ada di tangan Allah. Maka Nabi Muhammad diajarkan, sampaikan salam, semoga orang yang di depan Anda diberi sehat walafiat. Kalau ketemu orang yang mendengar, wajib menjawab waalaikumsalam. Ini adalah diajarkan. Ini kita sedang menghadapi corona, perbanyak assalamualaikum. Ketemu orang assalamualaikum, di rumah assalamualaikum, di majlis assalamualaikum. Mudah-mudahan majlisnya dijaga oleh Allah. Jangan ketakutan, naudzubillah, berlebihan, akhirnya nggak bisa apa-apa, ekonomi terpuruk, susah lagi, akhirnya buruk sangka satu sama lainnya, pejabat dengan pejabat, susah lagi. Mudah-mudahan kita ada Allah, Allah jaga bangsa Indonesia dan umat Islam dimanapun berada. Amin. Jadi kan sehat walafiat, inilah yang diajarkan oleh para ulama yang mengambil dari para nabi dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah khairan katsiran. Habib, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah pelajaran penting bagi kita yang mendapatkan pemahaman betapa ulama yang benar akan mengajarkan kita ilmu yang benar. Dengan ilmu yang benar ini, kita juga benar dalam menyikapi segala fenomena kehidupan, termasuk ujian yang di hadapan kita, yaitu yang disebut dengan penyakit corona. Tentu saja semua memang harus dengan ikhtiar, tapi pada hakikatnya kita kembalikan semua kepada Allah. Lantas bagaimanakah kita mampu memilih ulama yang benar atau ulama panutan? Insya Allah itulah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku yang tampil secara spesial karena hari ini berkaitan dengan haul Kiai Haji Hashim Muzadi yang ketiga, dan tentu saja kita ingin mendengarkan apa pandangan daripada guru-guru kita tentang sosok Kiai Haji Hashim Muzadi, dan tentu saja begitu banyak hal yang ditinggalkan kepada kita, termasuk doa-doa yang mujarab yang pernah diajarkan kepada kita, barangkali kita lupa. Nah, Kiai Khalil Nafis akan sekaligus mengijazahkan beberapa doa yang pernah diajarkan pada Kiai Khalil Nafis. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah para santri Pondok Pesantren Al-Hikam rahimakumullah. Hari ini kita memperingati 3 tahun wafatnya Kiai Haji Hashim Muzadi. Kalau ingat kematian berarti kita cerdas. Yang enggak ingat mati biasanya lupa diri. Lupa kalau dirinya manusia. Kita termasuk ada orang yang takut mati berlebihan. Sampai enggak mau kumpul-kumpul gara-gara ada nyai corona. Corona itu artinya komunitas rondo mempesona. Ibu bapak masih kumpul-kumpul, percaya bahwa penyakit dari Allah. Tadi Habib Alkaf menyampaikan kita tak perlu takut, tapi jangan terlalu berani, yang penting usaha. Kalau ada apa semuanya dari Allah.
Ya Allah. At-ta'una ala kulli muslimin syahidun. Wabah penyakit kalau kita sudah berupaya lalu kita meninggal itu matinya mati syahid. Oleh karena itu kita mengenang wafatnya Ki Hasyim Muzadi. Kenapa perlu dikenang? Biar kita bisa meniru. Apa bisa ditiru? Ma qaddamu wa asyarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin. Apa yang dipersembahkan pesantren? Apa yang dipersembahkan oleh Ki Hasyim? Perdamaian. Apa yang dipersembahkan oleh Ki Hasyim? Pengajaran. Bagaimana dengan membangun peradaban? Kita tiru sebagai apa yang dipersembahkan oleh Kiai wa asyarahum dan apa yang ditinggalkan sebagai legasinya. Termasuk pesantren Al-Hikam ini. Dulu ada Ki Hasyim itu memberi ijazah ke saya. Silakan Bapak Ibu kalau mau mengamalkan, tapi jangan ngomong-ngomong hanya di sini saja, rahasia. Cara begini juga cara beliau, ini rahasia, hanya yang hadir saja ya. Kalau mau ceramah Kiai, apa itu yang dibaca oleh Kiai? Yang dibaca saya, Fis, kalau ceramah biasa, bacaannya la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Tidak ngomong apa-apa yang kita sampaikan kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kita benar, dibaca oleh beliau 3 kali. Kalau debat apa yang ditambahkan? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau debat itu yang beliau baca. Makanya ketika nyampe di depan enggak langsung salam kayak komat-komit. Tapi yang dibaca Al-Qur'an. Ada 2 ayat yang saya rasa jimat pergerakan beliau. Bagi para aktivis, para pejuang, para organisatoris, 2 hal menurut saya perlu ditanamkan dalam hati kita. Yang pertama, dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Ki Hasyim saya menyampaikan, Fis, kalau mau bikin pesantren, jangan nunggu banyak duit. Apa ya, tekadnya dulu bikin. Kalau cuman jadi dosen, selesai, Fis. Tapi kalau bikin pesantren, ada kader yang kamu tinggalkan. Ya kita dari mana ya, rumah saya cuma 200 meter mau bikin pesantren. Niatnya dulu, baca walladzina jahadu. Ingat jahadu itu fi'il madhi, Fis. Berusaha dulu, jihad dulu, fina di jalan Allah. Barulah nahdiyannahum subulana. Allah akan berikan jalan dari jalan yang tak kita duga. Dari berbagai jalan, bukan hanya sabil tapi subul. Makanya biasanya kiai itu, Fis, ilmunya sedikit lama-lama nambah sendiri. Makanya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah yang ngajarkan. Kiai bisa pinter manajemen. Jadi kiai harus pinter juga arsitek. Bagaimana bangunan, manajemen, ngerti organisasi. Kenapa? Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi kita jangan nunggu lengkap baru bergerak, tapi bergerak akan kita dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita, jangan hanya berpikir sempurna dirinya sendiri, tapi juga kita berpikir menyempurnakan orang lain. Maka keluarga kita, diri kita akan disempurnakan dan dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mikir diri sendiri tak akan pernah lengkap, tak akan pernah sempurna. Tapi kalau mikirin orang lain, menyempurnakan orang lain, keperluan kita, diri kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini ayat jimatnya orang bekerja. Orang jadi pejuang di jalan Allah. Surat At-Taubah ayat 105. Saya sebut begini takut ada yang Muhammadiyah di sini. Orang Muhammadiyah biasanya hafal surat, hafal nomor ayat. Kalau orang NU hafal ayatnya, lupa suratnya dan lupa nomornya. Saya baca dua-duanya antara NU dan Muhammadiyah. Yang dibaca oleh Ki Hasyim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, qul i'malu, kerja, Fis. I'malu, jangan banyak komentar. Jangan banyak terlalu lama berpikir. Berpikir iya, tapi segera i'malu. Yang dinilai fasayarallahu, Allah akan melihat amalakum pada yang diperbuat kita, wa rasuluhu wal mu'minun. Pasti ngelihat apa ini kerjakan. Ngomong banyak ngerahul.
Ngomong banyak tak ada guna. Tapi apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan? Fasayarallahu, Allah akan melihat. Gimana kalau melihat? Allah memberikan rahmat. Wa rasuluhu, kalau Rasul itu melihatnya, maka berarti kita sesuai dengan apa? Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mukmin melihat apa? Iqaul mahabbati fi qulubihim li ahli salat wal baghdati li ahli fasad. Allah akan memberikan rasa cinta kepada siapapun yang melihatnya ketika ada orang berbuat baik. Mau dimaki, mau difitnah, mau diapain, akan diangkat oleh Allah. Kalau dia berbuat baik, mau disanjung, mau seperti apapun, Allah akan memberikan kepada hati orang-orang benci kepada dia. Kalau dia bikin kerusakan, meskipun mau pakai buzzer kayak, ya, mau pakai apa, yang perang-perang di cyber, nggak ada gunanya kalau dia tidak punya niat baik, tidak melakukan yang baik. Oleh karena itu, inilah ulama. Disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan ulama pewaris Nabi, tanda dicabutnya oleh Allah. Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak ngangkat ilmu dari hati ditarik masing-masing, tidak. Tapi ilmu Allah ditarik dengan apa? Wafatnya orang-orang alim. Kenapa Pak? Apakah nggak cukup kita baca kitab? Bisa. Baca tulisan bisa. Tapi kita perlu belajar langsung syafahiyan dari mulutnya orang-orang alim. Kenapa? Karena orang yang belajar dari kitabnya saja, apalagi cuman Syekhuna Google, dari Sayyid YouTube, ya, Profesor Google, Kiai Google, itu lebih banyak aksaru khotoan binisbati lissawabi, lebih banyak kelirunya daripada benarnya. Maka perlu talaki kepada orang alim. Maka matinya orang alim itulah dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga ini mengingatkan jasa-jasa Kiai Hasyim, apa yang pantas dan sebaiknya dan seharusnya kita tiru dalam kehidupan ini untuk dipersembahkan kepada manusia, untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Khalil, dan terima kasih telah memberikan beberapa doa yang diwariskan oleh Kiai Haji Hazim Muzadi. Dan bagi Anda yang tidak sempat mencatatnya, insya Allah Anda bisa menyaksikannya melalui YouTube yang akan segera kita upload di hari ini juga. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang bertepatan dengan haul ketiga Kiai Haji Hazim Muzadi. Dan alhamdulillah tadi kita telah dengarkan pandangan sekaligus kesan-kesan daripada sahabat, sekaligus juga barangkali bisa dekat beberapa murid-muridnya. Di antaranya adalah juga ada Syekh Saman dari Mesir, tadi kita dengarkan dalam dialog yang awal tadi. Kemudian Profesor Ahmad, kemudian ada Habib Ahmad Al-Kaf dan Kiai Haji Khalil Nafis yang tentu saja begitu banyak menyimpan dan tentu saja sekaligus mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Hazim Muzadi. Dan kini kita akan dengarkan langsung daripada Gus Yusron. Beliau adalah putra daripada Kiai Haji Hazim Muzadi. Bagaimanakah Gus Yusron memandang sosok Kiai Haji Hazim Muzadi sebagai seorang ulama dan sebagai seorang ayah dan sekaligus sebagai seorang guru? Silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para kiai, Kiai Khalil Nafis, kemudian Habib Ahmad Al-Kaf, para pejabat, para hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, orang pada cerita ini, akhir-akhir ini pengajian menjadi lebih serius. Orang lagi nggak ngomong karena lagi pada takut sama virus. Berarti kita ini sedang takut, ya Pak, tidak? Nah,
Kalau kita takut, maka takutnya jangan berhenti kepada virus, marilah kita takutnya kepada sang pencipta virus ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena inilah yang nanti akan menyamakan kita kepada para ulama. Karena al-ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Maka kita di sini yang takut kepada virus hendaknya untuk menjadi para orang-orang yang mengerti seperti para ulama yang kirim virus ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya mulai sebagai menjelaskan sosok Abah Hasyim Muzadi. Orang bilang Abah Hasyim Muzadi adalah seorang ulama yang organisatoris. Ini kata orang. Saya sendiri nanti kalau ngomong itu GR. Kata orang ulama, kemudian organisatoris. Saya tidak tahu karena ulama ini standarnya banyak. Orang boleh berbeda pendapat ketika orang mengatakan ulama. Maka saya tidak mau terjebak itu, tapi saya yakin dengan saya yakin-yakinnya Abah Hasyim Muzadi itu adalah seorang yang memiliki jiwa santri yang sangat kuat. Yang kedua, selain memiliki jiwa santri yang sangat kuat, beliau ini sangat mempertimbangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya begini. Suatu ketika beliau itu punya atau memiliki uang, sejumlah uang. Waktu itu gajinya beliau besar. Tetapi ternyata gaji yang besar ini tidak lantas memberikan ketentraman di kehidupan almarhum. Maka beliau sowan kepada Kiai bertanya, Kiai, ini saya kok hidup selalu dirundung malapetaka. Para ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ini kalau lagi pernah malapetaka, ini jangan merasa orang yang paling ngenes di dunia ini karena almarhum pun pernah. Maka beliau ketika bertanya kepada ulama, itu uang yang ada di kantong kamu itu semuanya sedekahkan. Jangan-jangan di situ ada sesuatu yang haram, jangan-jangan ada yang syubhat, keluarkan. Lebih baik tak punya uang tapi punya keberkahan daripada kehilangan keberkahan itu sendiri. Hadirin sekalian, ini adalah salah satu contoh yang saya lihat bagaimana jiwa santri. Jiwa santri yang bagaimana? Jiwa santri yang patuh kepada nasihat kiainya. Jadi kalau disuruh kiai begini apa begini, bukan begitu. Lah inilah yang saya sebut dengan sosok Abah menjadi memiliki jiwa santri. Yang kedua, orang organisatoris. Saya sih tidak tahu ya, orang boleh nyebut ini lebih pintar daripada Abah Hasyim Muzadi, tapi yang tidak bisa disangkal adalah ketika kita melihat Abah itu memiliki karir organisasi di organisasi muslim terbesar di Indonesia. Konon katanya terbesar di dunia. Mulai dari yang paling bawah naik merangkak pelan-pelan sampai atas. Nah, dan kita tahu bahwasanya menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama ini sangat sulit karena jamaahnya itu sulit diatur. Karena semuanya orang alim. Mengatur orang alim itu berbeda dengan mengatur orang awam. Mengatur orang awam hanya butuh dengan kepintaran level 1, mengatur orang alim harus mengungguli kepintaran ulama itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, maka saya tidak salah ya, saya membiarkan saja ketika ada orang mengatakan Kiai Hasyim Muzadi ini adalah ulama yang organisatoris. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau di kuburnya. Allahumma amin. Hadirin sekalian, maka selanjutnya saya ditanya oleh TV One, bagaimana sosok Abah Hasyim Muzadi mendidik anaknya menjadi ulama? Saya tidak pernah mendengar Abah Hasyim, nak kamu harus jadi ulama, tidak pernah. Beliau tidak pernah membebani saya untuk menjadi ulama, tidak pernah. Tetapi beliau mendidik saya sebagai beliau, bagaimana dulu beliau dididik oleh ayahnya menjadi santri, saya pun dimasukkan pesantren. Karena yang bisa menjadi ulama nanti adalah para thalibul ilm. Tidak mungkin kita mengharapkan menjadi ulama tanpa thalibul ilm. Maka saya dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Ibu bapak sekalian, ini siapa yang anaknya masuk pondok pesantren? Angkat tangan. Loh kok sedikit?
Oh ya, bapak-bapak yang anaknya masuk pesantren angkat tangan. Lebih sedikit lagi. Bapak-bapak yang anaknya masuk taman pendidikan Al-Quran angkat tangan. Kok nggak ada juga? Jangan-jangan ini diliburkan karena virus corona. Hadirin yang dirahmati Allah, Abah mendidik saya menjadi santri. Abah mengirimkan saya ke pesantren untuk belajar agama. Karena beliau yakin bahwa Abah, saya ini tidak akan hidup selamanya. Ibu pun juga mengatakan begitu. Yusron, saya masukkan kamu ke pesantren karena saya tak hidup selamanya. Suatu ketika kamu akan berjalan sendiri tanpa saya, maka kamu akan saya didik sekarang sebelum saya menyesal nanti. Maka ketika itu saya sakit. Kemudian saya susah bernafas, tapi bukan corona. Susah bernafas karena bronkitis. Dibawa pulang ditanya, ibu, kamu mau boyong nggak dari pesantren? Enggak, saya bilang saya akan melanjutkan. Bagus, karena saya tidak akan hidup selamanya. Para ibu bapak sekalian, kita yang ada di sini ini akan meninggalkan dunia. Jadi kita jangan sampai takut ditinggal dunia, karena yang kitalah nanti yang akan meninggalkan dunia. Maka hendaknya kita mulai dari sekarang mengikuti para ulama, para kiai untuk memasukkan anak kita mulai ke minimal taman pendidikan Al-Quran. Selanjutnya yang kedua adalah mulai membersihkan diri dan harta. Bapak-bapak, dulu itu serius. Abah pernah menyebutkan gajinya waktu masih muda dulu. Itu 4 juta. 4 juta zaman itu. 4 juta itu zaman itu berapa, Mas? Itu sudah puluhan juta. Kenapa? Ada terjadi kecelakaan, kemudian nabrak orang. Pernah dengar gak ceritanya nih? Lain kali saja ceritanya. Ada kecelakaan, ada nabrak orang, kemudian kesusahan demi kesusahan dihadapi oleh almarhum. Kembali lagi kepada cerita tadi, itu uangnya kamu yang ada di saku, keluarkan, sedekahkan, kalau perlu semuanya. Lebih baik masuk kantong yang bersih daripada masuk kantong justru mengotori kehidupan kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, maka kita perlu untuk menjadi orang-orang yang memiliki ketulusan niat. Abah Hasyim Muzadi mengajarkan itu dengan cara apa? Dengan membersihkan niat. Kalau kita ini punya satu alasan untuk membenci orang, carilah 1000 alasan untuk mencintai orang. Terima kasih. Luar biasa sekali, itulah Gus Yusron, cara berbicara yang mengingatkan kita kepada guru kita yang kita cintai, Mbah Hasyim Muzadi, yang tentu saja sempurna dalam memilih kata-katanya dan jelas dalam diksinya, dan tentu saja jelas pula dalam pesan-pesannya. Saya yakin yang sedang menyaksikan acara ini kangen dengan apa yang telah disampaikan oleh Mbah Hasyim Muzadi. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan saksikan cuplikan ceramah beliau yang bersama-sama berdakwah bersama Damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Para jamaah sekalian, pemirsa TV One yang saya muliakan. Pada saat ini kita berbicara tentang sunnah. Apa sesungguhnya sunnah itu? Di dalam keilmuan Islam dan di dalam percakapan sehari-hari di dalam agama Islam, ada beberapa jenis sunnah. Pertama yang disebut sunnatullah, sunnahnya Allah. Sunnatullah itu adalah aturan-aturan Allah di dalam alam ini yang sudah tidak berubah. Karena memang oleh Allah yang menciptakan aturan, itu tidak diubah. Ada yang tanya, apakah Allah tidak bisa mengubah?
Pasti jawabnya bisa. Innallaha yaf'alu ma yasha. Tuhan berkehendak apa saja. Tapi untuk sunnatullah ini tidak diubah. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Wa tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itulah aturan Allah. Dan tidak akan kamu mendapat ganti dari aturan itu karena Allah tidak menggantinya. Misalnya, orang hidup mesti mati, itu sunnatullah. Ibu-ibu boleh berdoa umur panjang, tapi tidak bisa berdoa tidak mati. Bisa apa enggak? Bisa. Nah, seperti masalah hidup. Di dalam hidup kita ini pasti ada naik turun gelombang-gelombang. Itu sunnatullah. Maka jangan minta hidup ini enak-enak saja. Mesti ada enaknya, ada sulitnya. Itu sunnatullah. Sehingga yang kita minta bukan bagaimana kita tidak mendapat kesulitan, tapi yang kita minta kepada Allah bagaimana Allah memberi kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Misalnya orang pasti mati, yang berani mati, mati. Yang takut mati, mati duluan. Yang tidak percaya mati ya mati. Yang mengobati supaya tidak mati namanya dokter juga mati. Nah, itu dinul haq artinya. Dinul haq itu agama ketentuan Allah yang benar dengan sendirinya. Kita bilang benar memang benar. Andaikan kita salahkan dia tetap benar. Dipercaya ya jadi, Anda tidak percaya pun berjalan seperti itu. Itu hak. Kalau kita di dalam sebuah negeri itu mau iman dan takwa, hasilnya akan begini. Kalau di dalam sebuah negeri itu orang Islamnya mendustakan agama, hasilnya akan begini. Nah, janji-janji Allah itu termasuk bagian dari sunnatullah. Kenapa? Karena Allah tidak tidak akan menyalahi janjinya. Ini pertama namanya sunnatullah. Jadi kalau di dunia ini ada kejahatan, itu sunnatullah. Jadi jangan minta ibu-ibu dunia ini tanpa kejahatan. Kejahatan mesti ada supaya kita bisa melawan kejahatan. Mungkar mesti ada untuk nahi mungkar. Lah kalau mungkarnya tidak ada yang dinahi apanya? Nah, jadi ini semua aturan-aturan ini sudah ada sebelum kita masuk di dunia itu. Nah, kita masuk di dunia karena di sini macam-macam sunnatullah yang ada, maka kita diberi tongkat berupa agama untuk bisa berjalan di atas sunnatullah itu. Kalau kita ketemu nikmat, harus bagaimana? Kalau kita ketemu musibah, harus bagaimana? Kalau kita ketemu bencana, harus bagaimana? Kalau kita sedang miskin, bagaimana? Sedang kaya bagaimana? Sedang kuasa bagaimana? Sedang kita jatuh terjerembab bagaimana? Karena kaya, miskin, naik, turun ini sunnatullah, sehingga kita tidak ingin mengubah itu, tetapi ingin mempunyai cara untuk mengatasi sunnatullah, dan itu disiapkan oleh Allah, namanya agama, dinullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat jamaah pemirsa Damai Indonesiaku, mari kita tidak ada lain kecuali minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa masuk dalam hati kita dan mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa gutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya qadhiyal hajat, duhai Allah, Engkaulah satu-satunya yang bisa mengabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, kami sedang dilanda masalah demi masalah ya Allah. Khususnya di negeri kami ya Allah, sedang kebingungan di dalam menghadapi corona ini ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa melampaui ujian ini ya Allah dengan sebaik-baiknya ya Allah. Selamatkan kami dari segala musibah ya Allah, khususnya musibah corona ini ya Allah, agar kami ke depan bisa lebih baik lagi ya Allah. Yang sudah terkena mudah-mudahan diberi sehat walafiat, yang belum terkena mudah-mudahan yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini, dan insya Allah besok di hari Ahad 15 Maret kami akan hadir dari Masjid Al-Hikmah Duren Sawit dengan penceramah Kiai Haji Tengku Zulkarnain dan Ustadz Fikri Haikal MZ. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami yakin bahwa semuanya adalah datang darimu ya Allah, dan penyakit semua adalah datang darimu dan sebabnya kami ya Allah. Ya Allah, tidak akan bisa sembuh kecuali yang disembuhkan olehmu ya Allah. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada kami ya Allah, berilah ketenangan kepada kami ya Allah, agar kami tidak panik dalam menghadapinya ya Allah, dan kami mudah